Oke. Jadi koridor yang ketiga adalah tidak menimbulkan fitnah. Boleh kita bereaksi tapi jangan menimbulkan fitnah. Dan berilah dirimu dari siksa neraka yang sudah menimpa orang yang jangan. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu ya semacam bencana gitulah. Fitnah itu bencana. Ya, misalnya membuat kata-kata gitu ya. Contohnya kan kemarin waktu pemilu banyak ya. Yang tidak milih ini nggak dikuburkan di sini. Gitu. Itu kan bikin fitnah itu. Ya itu boleh berkreasi tapi ngono ya ngono jojo ngono lah gitu ya. Nah gitu ya. Ini contohnya. Terus yang keempat coba. Terus lewat aja. Nih, tidak mengandung unsur yang mudah menjerumuskan diri kita dan keluarga kepada sikap, tutur kata, tingkah laku yang diancam siksa neraka. Ini ayatnya coba. Satu lagi, next. Nah, ini kan ya amanu ku anfusakum wa alikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, jangan beristihad, jangan berkreasi, tapi membuat kita dan keluarga kita celaka. Misalnya bangun rumah tingkat nggak pakai fondasi, nanti jebol ambruk mati kabeh gitu kan. Misalnya gitu. Atau yang sekarang apa namanya? Yang kemarin kasus apa ya? Yang bapaknya korupsi di keuangan tuh ya. Anaknya dikasih mobil mewah, dikasih fasilitas ini, akhirnya semena-mena kan temennya dipukul sampai ditendang gitu kan. Ya itu kesalahan orang tua yang mungkin dilewati lah koridornya ya. Terus yang kelima, tidak mengandung unsur yang sudah merusak kerukunan dan keutuhan umat Islam sendiri pada umumnya. Jadi coba dibaca, siapa yang bisa baca? Mas Ramdan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi jangan sampai istiadat kita membuat kerukunan umat Islam itu menjadi tercerai-berai. Nah, misalnya masjid di sini apa namanya taruhnya kan hasil kesepakatan itu 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 3. Terus ada yang nulis tulisan yang taruh 2, 3 dilarang di masjid sini. Nah, itu kan bikin perpecahan. Dan itu terjadi. Di sini dulu pernah ada ketua DKM-nya, saya nggak sebut namanya, melarang itu yasinan di sini, baca yasin. Ibu-ibunya pada protes, nggak tahu ibu ngikuti nggak itu. Nah, kayak gitu itu yang kurang wawasannya, tapi membuat keputusan-keputusan yang ya kurang wawasannya, kurang luas, akhirnya bikin perpecahan justru. Kan nggak boleh kita merusak kerukunan. Ya kalau emang itu pendapat mereka silahkan dilakukan, kita nggak usah ikut. Tapi dengan ngadain surat itu jadi masalah kan. Nah ini kan masjid yang didesain ya semuanya bisa masakan umat Islam kan, tidak milik kelompok tertentu gitu kan. Pemahamannya berbeda boleh, tapi nggak perlu memaksakan, sifatnya ijtihad lah ya. Tapi kalau daging babi haram ya boleh lah. Kita keras itu kan, minuman keras, homer haram. Tapi kalau sifatnya istihadi, ya, yang sifatnya kreasi, tapi tidak melanggar koridor-koridor ini, silakan aja gitu loh. Jangan kita ingin menegakkan paham kita, tapi merusak. Wah kan wajib ini. Ya, kalau baca yasin tidak kan sunnah aja, mubah aja kan gitu ya. Mau baca, mau enggak, mau malam Jumat, mau apa, silakan aja. Oke, terus yang keenam terakhir. Tidak mengandung yang mudah menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan, kerusuhan. Nah, contoh yang terbaru apa kasus yang terbaru? Suaminya Sandra Dewi ya, ngikuti nggak? Ya. Korupsi 271 triliun itu kan
menambang liar, merusak lingkungan, tercemar, itu kan. Nah itu secara dinilai harusnya ulama ngomong itu udah menyalahi itu, merusak lingkungan itu nggak boleh. Jadi kita boleh menambang itu boleh, tapi ada aturannya, tidak merusak itu. Akhirnya negara dirugikan, tapi ya sudah ditangkap KPK kan. Nah, itu. Nah ini minimal 6. Tapi nanti masih ada 30 juz itu dikembangkan sendiri, tapi minimal ini. Yang lain-lain misalnya tidak boleh ada unsur penipuan, gitu. Unsur penipuan itu nggak ada, unsur minuman keras, homer, dan sebagainya. Nah tadi ya kembali pertanyaannya Pak Aziz tadi, kalau orang di kuburan gitu ya berdoa, nah kita cari di Quran sama hadisnya, pernahkah Nabi melakukan itu? Kan ada riwayat ketika Nabi masuk ke masjid, kemudian Nabi nanya, ini yang sering nyapu-nyapu di sini, yang sering bersih masjid kemana? Kan orang nggak penting dianggapnya marbot lah, kayak Mang Udin inilah, ya imamnya orang-orang sahabat itu nggak, ya ngeremehkan ya, dia nggak penting, bukan panglima perang, bukan jenderal gitu ya. Nabi nanya, oh dia sudah meninggal. Oh Nabi kaget, gimana kuburnya? Oh di sana. Datang Nabi di situ, Nabi sholat kan di kuburan. Nah ada riwayat seperti itu. Terus ada orang nggak boleh ngaji di kuburan, nah sholat aja boleh, sholat yang dibaca Quran. Nah seperti itu kan debatable ya. Artinya orang boleh, tadi nggak boleh kita tawasul ke situ. Bahkan Nabi ada kuburan dikasih apa namanya, pelepah-pelepah yang masih basah itu, gitu. Selama ini masih basah dia akan sejuk, ya gitu kan? Ya itu kan aspek spiritual seperti itu. Jadi ya debatable, artinya orang anggap itu oh nggak boleh ya silakan aja. Kasus lagi ini masjid Nabawi, ini masjid ya segini ukurannya katakanlah gitu ya. Rumah Nabi kan di sini, mepet di sini. Diceritakan Nabi waktu sholat di sini, kemudian kepalanya masuk ke dalam, disisir sama Aisyah. Jadi rumah Nabi itu mepet sama masjid. Ini mimbarnya atau mihrab tempat imam. Nabi jalan dari rumah ke sini kan. Namanya ini apa nih? Raudhah, ya, taman surga. Ini itu orang kan berebut sholat di sini. Nah gitu. Ketika Nabi wafat dikuburkan di mana? Di rumah ini kan, di samping sini nih. Nabi wafat di sini. Habis itu Abu Bakar di sini juga, ya, karena dia mertuanya. Terus kemudian Umar juga mertuanya juga kan, yang khalifah juga dikuburkan di sampingnya, ada 3 kuburan. Aisyah di luar ya, Ali di luar. Ketika umat Islam berkembang, masjid ini kan diluaskan jadi segini. Nah, ada orang yang berpaham di dalam masjid nggak boleh ada kuburan. Terus gimana ini? Waktu itu mau dipindah di kuburan, mau digali. Nah, orang-orang Indonesia, ulama Indonesia protes ke Saudi. Jangan sekali-kali pindah makam Rasulullah. Kalau misalnya ya kejadian makam Rasulullah digali, mayatnya kan utuh itu ya, kan penghafal Quran apalagi Nabi. Utuh nanti ada yang foto wajahnya dipasang di kamar jadi sesembahan, kan modornya banyak banget. Misalnya gitu ya. Hanya ulama Indonesia jangan dipindah, sangat sekali pindah. Akhirnya diluaskan, makam Nabi ada di dalam masjid sekarang. Masjidnya sudah luas, makam Nabi ada. Nah itu kondisi seperti itu. Nah, ada orang yang keras sekali kan. Dan sekarang ini ada, oh itu masjid itu ada makamnya di belakangnya, kita jangan sholat di situ. Ada kan paham seperti itu. Ya silakannya ya dipakai sendiri kalau nggak mau sholat. Tapi jangan maksa orang lain. Itu kan pertimbangannya banyak. Kamu nyembah orang mati berarti kamu nyembah kuburan. Ini Nabi aja di sini. Banyak yang sholat di belakangnya. Nah gitu. Jadi kita mikirnya yang benar aja lah. Gitu. Jangan terlalu ini. Menganggap misalnya doa di kuburan berarti kamu minta ke orang yang mati. Ya tergantung. Ya, tergantung dia yang mintanya ke siapa. Dia mau doa di situ, mau mintanya sama Isa. Tapi kalau nanti sudah musyrik, ya itu urusannya lain. Dan seperti ini aja, saya bisa tidak musyrik, bisa tidak. Iya.
Seperti ini saya hanya bisa kayak biasa kok. Tapi kalau sampai saya kalau nggak pakai ini bukan pakai ya, atau saya jadi nggak kuat ini kan ada gitu. Saya jadi loyo, saya jadi nggak sakti lagi. Nah, kalau udah ada gitu, ya silakan, mungkin agak bahaya juga itu kan. Ya gitu. Terus memakai jin sebagai kawan, setan untuk penguat, untuk bantu. Nah, gitu kan sudah bekerja sama dengan setan, nggak boleh, setan kan musuh. Jadi saya jawabnya gitu Pak, ya tergantung orang itu mintanya ke siapa. Kalau mintanya ke orang mati, ngapain orang mati diminta? Gitu. Kecuali kalau orang masih hidup kan ada, mohon didoakan, nah yang doakan gitu ya. Tapi itu pun debatable, ada yang Nabi aja ya susah ya kalau kita cerita seperti itu. Monggo. Boleh saya nanya Pak? Oke, boleh. Itu pakai mic. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, saya Agak keras Bu. mau tanya Pak. Maaf, di sini kan di semua apa itu tempat-tempat ibadah di musala-musala dimanapun, kalau khususnya di Wilayah 3 ya Pak, itu kan ada kelompok-kelompok yang pengajian, majelis taklim apa. Namun di sini kan ada yang seperti Bapak tadi bicarakan bahwa tahlil itu loh Pak. Kalau di pertemuan ini Masjid Taklim saya itu memang ada tahlil Pak. Alhamdulillah selalu mendoakan arwah kita yang udah nggak ada maupun saudara-saudara kita yang muslimin dan muslimat gitu. Tapi ada yang nggak memperbolehkan. Itu benernya yang bagaimana Pak? Dan saya pun juga harus nganut yang bagaimana, karena kita hidup ini kan hanya istilahnya nggak tahu yang sebenarnya bagaimana, terus kita kan mau melakukan katanya bid'ah, namun ada saudara yang banyak mengatakan bahwa orang yang meninggal itu kan udah nggak bisa apa-apa, hanya mintanya didoakan gitu Pak. Jadi mendoakan tidak harus anak soleh dan solehah. Kalau beliau nggak punya anak, tentu saja pasti didoakan sama ulama-ulama lain. Itu gimana Pak kalau tahlil itu betulnya bagaimana? Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri ya, Sri Alia. Ya, gini aja, kita sebagai orang yang mutabik ya, bukan ulama mustahid ya, menilainya gini, selama ulama-ulama yang berkapasitas diakui, mereka berbeda pendapat, berarti itu furu' syara, itu aja. Furu' syara itu tidak mengikat, berarti itu al-ijtihad. Seperti misalnya Kiai Haji NU yang tersohor gitu ya, dia melakukan itu. Terus ada yang ulama gede lagi, yang lainnya melarang itu. Ini sama-sama ulama. Ya berarti itu ijtihad itu. Kita silakan mau pakai mau tidak. Ukurannya gitu aja. Kalau nanti mencari dalil yang paling kuat, ya masing-masing punya dalil. Kan banyak di YouTube tuh. Udah perdebatan itu ya. Nah, satu dalil ini bagus, pujian bagus, ini bagus. Riwayatnya juga ada yang jatuhnya itu mengada-ada, ya silakan aja. Yang penting tadi kerukunan jangan dilanggar ini nih. Ini kan apa? Yang tadi kerukunan tadi ya, surat Al-Anfal tadi. Jaga kerukunan umat Islam. Jangan kita hanya mementingkan pendapat itu, ukhuwah jadi rusak. Nah, gitu. Mendingan gitu ukurannya. Kalau ulama-ulama itu kapasitasnya, kalibernya diakui, dan mereka berbeda pendapat, ya udah itu furu' syara. Gitu aja gampang. Seperti tadi Imam Hanafi sama Syafi'i berbeda, atau Maliki sama Syafi'i berbeda, ya udah itu dianggap itu ijtihad, mau milih mana saja terserah, nggak usah menyalahkan. Mereka juga udah berpikir keras melaksanakan itu, sudah berpikir keras.
pahalanya 1, kalau salah 2. Nah, gitu aja. Kalau nanti saya debat, oh ini dalilnya ini, nggak selesai-selesai. Itu perdebatan di YouTube sudah banyak. Idrus Romli itu kurang apa membela tahlil, kan itu ya, Idrus Romli. Yang satunya membid'ahkan, mengharamkan, ya alasannya juga ada saja alasannya. Nah, gitu. Tapi nanti kita sebagai mutabi ini bisa menilai, oh ini dasarnya masuk akal, oh ini dasarnya nggak masuk akal, sudah bisa menilai gitu. Harusnya ibu nanti bisa menilai sendiri, melihat itu. Saya bukan mengarahkan ya, oh, ibu harus tahlil, ibu nggak. Nanti kalau saya ngajar seperti itu, Anda jadi ngekor sama saya dong. Saya membiarkan ibu memilih sendiri. Gitu. Tapi nggak ada Pak kalau. Nah kalau menurut yang ini tidak beda, kalau menurut yang ini beda. Ya, silakan aja, ibu mau milih yang mana. Saya nggak akan mengarahkan ibu harus ini, harus ini. Tapi jaga persatuan. Dulu kan pernah kejadian di sini ya, saya tegur apa alasannya, apa ininya. Akhirnya kan ya sudah, akhirnya surat itu nggak dieksekusi. Punya guru kan banyak Pak, ya. Yang guru ngaji itu. Ada yang beliau bilang, pokoknya saya udah mengarahkan kalau itu masih melakukan salah saya. Gitu. Ya benar tuh. Gitu. Nah, kalau yang satu nggak apa-apa. Yang penting kita jangan merusak kita, jangan merusak orang lain yang rukun kita. Ya. Bingung. Jangan bingung. Sekarang kita udah belajar nih. Ada yang namanya al-ijtihad. Nah, udah ada ijtihad. Silakan. Ibu gak suruh aku milih tahlil. Silakan. Oh, aku nggak tahlil. Ya silakan. Tapi nggak usah menyalahkan pihak yang sana gitu. Jangan memojokkan kita. Kalau kita nggak menyalahkan. Nah. Hanya apa ya? Sini merintahkan nggak memperbolehkan. Ya. Satu memperbolehkan. Ya Allah berikan petunjuk. Nah itulah problemnya itu umat Islam. Yang bikin pusing guru-gurunya itu. Umatnya santai-santai aja, tapi gurunya yang bikin. Karena nanti kaitannya sama pengikut kan. Nah, dia berbeda pendapat, apa berganti pendapat dikira, mencela-mencele, esok dele, sore tempe kan gitu kan. Nah, kalau bidang ijtihad yang sifatnya memang terjadi perbedaan, ya silakan aja. Ibu nggak usah pusing, mau ikut-ikut, enggak ya usah. Yang penting persatuan dijaga, jangan nyalahkan, jangan memojokkan. Kita mencerdaskan, makanya saya lebih suka ngajar, mencerdaskan begini. Tapi saya juga nggak ngarahkan. Ibu harus ikut tahlil, ibu nggak tahlil, enggak. Silakan aja. Nanti dipilih sendiri, dipertimbangkan sendiri. Gitu. Ya, makanya jangan bingung. Islam itu gampang. Turun tidak membuat kita sulit, membuat kita repot, tapi justru akan mudah. Dan kita tenang beribadah itu. Nah, gitu. Ya. Saya juga sering ya terkait dengan tadi tahlil itu. Entah saya apakah istihad juga atau bukan ya. Jadi saya mensikapi mensikapi tentang perbedaan pendapat tentang tahlil itu, saya beristihad bahwa itu ada tergantung niat kita. Jadi kalau saya misalnya ada yang ngajak tahlil itu, saya niatnya ya itu muamalah, jadi saya apa istilahnya berhubungan baik dengan masyarakat, itu kan ya, memberi hiburan kepada orang yang sedang berduka dengan mendatangi, kemudian kita membacakan Al-Quran di situ. Ya kalau kebetulan orang bacanya Yasin, ya kita ikut saja ya, baca Yasin nggak masalah. Nah kemudian ya kalau mungkin ada yang melarang apa makan-makan minum-minum, sebenarnya boleh itu kalau kita bawa sendiri katanya. Kalau misalnya ya udah kita bawa sendiri gitu. Kalau enggak, maksudnya bawa makan untuk yang berduka gitu, yang merepotkan gitu. Terus kalau misalnya mau makan ya dibawa pulang aja makanannya. Nah apa namanya, kemudian juga ya, tapi saya tidak mewajibkan. Artinya kan ada yang mewajibkan 3 hari, 5 hari. Memang itu ada yang menyebutkan kan tidak ada tuntutannya dan sebagainya. Ya udah kita datangnya nggak mewajibkan, kalau kita bisa lagi ada kesempatan ya datang gitu. Misalnya lagi berhalangan ya udah kita nggak merasa berdosa gitu. Yang penting kan kita sudah tadi mentakziahi orang yang berduka itu gitu. Itu ya sunnahnya kan sebenarnya di situ. Tentang terkait cara yang mungkin orang berbeda-beda, ya udah masing-masing biar punya pendapat masing-masing gitu. Yang penting kita niatnya adalah untuk
takziah menghibur orang yang sedang berduka. Itu Ustaz ya. Itu bagus. Yeah. Bapak lebih menjaga Al-Quran kan, jangan berpecah belah kan, berbuat baik dengan tetangga, itu kan Al-Quran hadis semua. Nah, itu diutamakan daripada perselisihan. Nah, itu bagus tuh sikapnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak nggak ada beban. Mau dicap Bapak syirik silakan aja. Kan surga bukan dia pegang kuncinya. Gitu kan. Oh Bapak sudah musyrik, ya silakan aja. Kita nggak usah, karena kita sudah belajar, nggak usah ragu lah dengan cap-cap itu. Seperti orang yang sudah selesai dengan dirinya, mau dipuji, mau dicela, udah nggak ngefek kan. Kalau orang udah selesai dengan dirinya ya, orang mau nyela, mau uji, itu nggak ngefek. Kita dipuji nggak jadi bangga, dicela juga nggak jadi putus asa, santai. Orang udah selesai dengan dirinya, kita udah mapan pengetahuannya tentang pokok-pokok ajaran Islam, diomongan apa ya silakan, kita santai aja gitu. Jadi yang penting yang asal syarat dipegang, yang buruk serak kita longgarin aja. Jadi nggak usah ragu-ragu lah. Jadi kalau ada yang Ustaz ngomong itu silakan dipakai sendiri aja pahamnya. Jawabannya gitu aja, nggak usah maksa-maksa orang. Nah, gitu. Ya kadang-kadang kita itu cari pengikut ya, namanya orang itu selalu cari pengikut kan. Pilkada kan cari pengikut, pilpres cari pengikut. Kita kebawa ke situ terus. Beragama pun cari pengikut. Kalau di Nasrani memang di gereja itu kan jamaahnya tetap gitu kan, karena kan ada persepuluhan ya kan, kayak infaknya itu kan 10% itu kan gede, bahkan si pendeta atau pastornya itu kan nggak boleh berusaha, dia hanya makan dari uang jamaah, jadi ya harus nariin itu kan. Nah, di ustadz kita ya jadi ustadz nyari makan sendiri juga. Amin. Baik, Allah Maha Baik, bijaksana pada hambanya. Itu saya yakin. Kan bahkan ada ceritanya Gus Ba itu ya, ada imam di negara sana lah, mungkin di Qatar gimana, pulang ke sini kan gajinya tinggi itu. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta aja imam. Kalau di sini kan paling di bawah UMR 2,5 juta atau berapa imam di sini misalnya gitu. Oh dia dengan bangganya, wah Indonesia itu nggak menghargai namanya imam, berarti kan apa 30 juta mau digaji sekian. Di sana gajinya bisa 50 juta bisa. Jadi diomongin aja. Terus kalau kamu nggak digaji mau nggak jadi imam? Kalau di Indonesia masih mau itu. Bagusan mana coba? Nah, nggak digaji pun mau jadi imam. Coba kamu nggak digaji mau nggak pulang ke sana jadi imam? Nah, lebih mulia mana? Jangan dinilai aja kebiarnya dunia aja. Sama Allah. Ya. Ibu, Bapak lihat perkawinannya dari Sandra sama itu, Harvey Muiz di Tokyo ya kan, hampir 1 triliun katanya. Gila. Ternyata duit curian, duit kita, duit saya, duit ibu yang dipakai, gitu loh. Nah, duit kita itu, duit timah di Indonesia. Nah, jadi kita nggak usah silau dengan itu. Jadi kita mau dicerca, kita mau dicerca ini, ya didengerin aja, kita bukannya kita tutup kuping, nggak dengerin, kita analisa. Oh itu lingkungannya lingkungan kategori ijtihad buruk syarak, silakan aja longgar. Kalau ini asas ya kita ketat, ya gitu. Jadi sikap kita harus sudah dewasa gitu sekarang. Makanya kayak ini supaya tahu. Jadi oh ini buruk syarak, ini buruk, kalau buruk syarak udahlah terserah. Ya, ini sebut mendekor, ini buruk syarak semua. Tapi bukan berarti ini urusan dunia, enggak, ini urusan akhirat. Kalau Mas Reza gambar Madonna di situ, pantas enggak kira-kira? Kan urusan akhirat juga kan? Artinya bebas, ya bebas, tapi terkendali koridornya, tidak merusak kerukunan, tidak membawa saudara atau anak ke neraka. Jadi itu bebas tapi terkendali. Namanya istilah itu keleluasaan yang terkendali. Ya, jadi enggak bebas-bebasnya, enggak. Ada koridornya. Gitu ya. Jadi jangan dikatakan ini urusan dunia. Enggak ada urusan dunia, semuanya akhirat. Semuanya untuk akhirat, enggak ada urusan dunia.
Itu urusan dunia, nggak ada aturan. Islam mengatur seluruh aturan di sini, di dunia ini untuk keselamatan nanti di akhirat. Jadi semuanya ada aturannya. Cuma aturannya ada yang ketat, ada yang longgar. Daging babi haram itu ketat. Tapi kalau meja mau bentuknya begini, kursi begitu, itu longgar semua. Itu. Oke? Clear ya? Jadi jangan ragu-ragu lagi nanti kalau sudah. Itu. Terus lanjut lagi ada? Soalnya materi terakhir nih. Oke, nanti harus ada ulama-ulama bidang ekonomi. Nah, ini mbaknya. Ya, dengan kompleknya berkembangnya ini, kalau dulu Imam Syafi'i bisa fatwa sendirian, tapi sekarang harus dibantu anak ekonomi, jadi anggota tim fatwa boleh, kasih masukan, anggota sosial, budaya, dan sebagainya, kedokteran, teknik sipil, teknik arsitek, ya pertanian, masuk dari tim. Makanya itu kalau di MUI, kajiannya, nih fatwa-fatwa MUI ini ya, selama ini, anggotanya berbagai kalangan, ada ekonomi, ada pertanian, semuanya diminta pendapat sebagai ahli. Kemudian nanti dia putuskan, oh, secara syariatnya ini halal, masalah kartu kredit, asuransi haji dan sebagainya. Gitu ya, makanya ini penting kita menjadi cendekiawan muslim yang paham. Kan berbeda banget dengan 3 minggu yang lalu kan. Nggak ngerti ya hadis riwayat 5 siapa, hadis munqati apa, mana mantuk, mana mafhum, mana tersurat, tersirat dulu nggak ada, sekarang ngerti. Ya. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut aja. Oke, terus bab berikutnya. Bab berikutnya. Oh, gitu. Babnya ada nomornya itu, 09, nanti 9A, 9B, 10, ada nomornya, jadi gampang. Tadi kan al-istihad. Nah, setelah ini. Ini 9 apa ini? Nah, 9B ada nggak 9B? Bawah. Ada nggak? Kalau nggak ada 10. Nah, itu 9B itu. Ada 9B. Klik aja. Nah, ini ciri pemikiran ya. Oke, gedein. Ini, nah itu, pakai itu. Ini. Let's go. Nah, ini ciri khas pemikiran Imam Madzhab. Ayo lanjut, Mas. Biar cepat nih. Nanti habis asar ada acara santai, agak gaduh nanti. Ya, Imam Syafi'i itu cenderung mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu Imam Syafi'i. Madzhab dia itu meniso Nabi melakukan sekali, kita ulang-ulang. Nah, gitu. Itu Syafi'i itu punya paradigma begitu. Sementara imam yang lain enggak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi istiadat dia. Contoh ya, lakukan kunut hanya beberapa kali. Tapi berhubung melakukan kunut setiap subuh tidak dilarang Imam Syafi'i, maka dia melakukan kunut selalu terus. Terus kemudian kan hadisnya tentang kunut itu kan gini, ada para penghafal Quran meninggal di kekurangan, ada 7 pulang Nabi kan sedih banget tuh. Terus dia sholat pakai tambah doa, habis rukuk gitu tambah doa. Dilakukan Nabi selama beberapa hari. Setelah itu setelah Nabi tenang, nggak dilakukan lagi. Nah, Syafi'i melihatnya gini, oh Nabi melakukan itu, kan bagus tuh doa. Kalau saya ulang-ulang terus setiap subuh, kan pahalanya tambah banyak. Itu pola pikirnya Syafi'i. Itu ya, itu Syafi'i. Jadi dia gitu. Terus contohnya gini, ada Nabi waktu duduk-duduk gitu, terus Nabi ngantuk itu selalu tersenyum. Ditanya sahabat, kenapa tersenyum? Turun surat ini nih. Baru saja diturunkan kepadaku satu surat, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka.
Imam Syafi'i, tapi baca basmalah ini. Kalau gitu aku al-baqarah, alim tak kayak basmalah, enggak hanya ina atau ina. Itu Syafi'i itu pola pikirnya gitu. Jadi setiap baca Fatihah ya pakai bismillah. Bismillah ina atau ina. Nah, itu Syafi'i. Indonesia kan Syafi'i. Orang-orang maka baca bismillah. Nah, gitu. Karena ada peristiwa begini. Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Loh, Nabi kalau orang lain menilai itu kan ya untuk ina atau ina, ya silakan aja. Hanya di ina atau ina. Tapi bagi Mas Syafi'i, Nabi melakukan sekali, diulang-ulang, bagus. Itu pola pikirnya begitu. Jadi kalau nanti kita memahami Syafi'i, oh dia punya pola pikir itu. Jadi kita paham. Oh ya, ini ya. Pola pikir Syafi'i itu cenderung mencari pahala. Terus selanjutnya, jangan heran mengapa pengikut Imam Syafi'i setiap membaca surat Al-Quran diawali dengan basmalah, itu kan? Lalu bismillah, walaupun di dalam sholat juga, karena ingin mendapatkan pahala, gitu loh, yang bisa diraih banyak-banyaknya. Jangan heran pula pengikut Imam Syafi'i setiap sholat subuh membaca kunut, karena ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah itu Imam Syafi'i pola pikirnya gitu. Jadi punya kekhasan. Nah itu Imam Syafi'i. Terus ya, lanjut Mas. Lanjut aja, ini hadisnya. Terus ini yang Imam Hanafi nih. Imam Hanafi cenderung mencari keputusan yang wajar sesuai dengan kebutuhan seseorang saat itu. Saling rela dalam bertransaksi. Itu Imam Hanafi itu figurnya pedagang kain. Terus dia belajarnya jadi ulama besar. Kalau Pak Rondo ini kan IT ya. Nanti habis ini belajar terus itu jadi ulama besar bisa Allah kan. Imam Hanafi gitu juga. Contohnya dia gini, tidak sah penjualan barang oleh si pemilik sebelum habis masa sewanya. Si penyewa diberi pilihan apakah membolehkan atau membenarkan penjualan tersebut serta membatalkan perjanjian. Kalau Imam Syafi'i, penjualan tersebut sah. Jadi gini, saya nyewa, Bapak punya mobil ya, saya sewa ini setahun, misalnya 10 juta gitu ya, baru saya pakai 6 bulan, saya baru pinjam 6 bulan, terus Bapak pengen jual, terus Bapak langsung aja, mobilnya saya jual nih, diambil, jual. Menurut Syafi'i itu sah, menurut Syafi'i. Tapi Imam Hanafi, enggak, tanya dulu nih, yang nyewa boleh enggak dijual? Kalau ini, oh iya, udah boleh dijual, kalau itu yang 5 juta kembali ke saya dong, dengan 10 juta. Diberi hak untuk ngomong dulu, untuk nawar dulu. Kalau ini nggak boleh. Saya sewakan setahun, ya Bapak nggak boleh jual. Itu pendapat Hanafi. Kalau Syafi'i sah. Mana yang lebih cocok silakan aja. Mana yang lebih cocok. Anda pilih yang ini boleh, pilih yang ini boleh. Nggak perlu pilih ini nyalakan itu, nggak perlu pilih itu nyalakan ini. Nah, kok mereka berbeda ya? Mereka punya cara berpikir sendiri. Kalau Hanafi yang lihat ya harus ada saring rela. Oke ya, ini contoh kecenderungan. Lagi ada nggak? Berikutnya. Nah ini cenderung keputusannya wajar. Ini contohnya nih, tidak sah menyembelih binatang kurban udhiyah yang pincang ya. Pendapat Malik itu tidak sah menyembelih binatang kurban yang pincang. Imam Malik tinggal di Madinah. Sementara yang Imam Hanafi ini tinggal di Irak. Kalau Imam Hanafi mengatakan sah. Jadi kalau Imam Malik tadi di Madinah, nggak sah menyembelih binatang yang korban yang pincang. Kalau Imam Hanafi, sah. Jadi dia lebih realistis lah Hanafi itu. Ciri-cirinya gitu, dia lebih melihat kondisi, ya memang di sini pincang-pincang semua, cari yang terus susah. Sah. Gitu. Ngijon, kamu butuh tenan, kamu ya boleh. Nah, itu Hanafi gitu. Jadi dia lebih berani gitu ya. Syafi'i lebih ketat. Nah kita ini ngikut Syafi'i itu lebih ketat. Sholat gerak 3 kali ini batal gitu kan. Nah, kalau Hambali mau gini nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalau Syafi'i kan jadi ketat banget itu ya. Ya itu Anda milih mana? Milih Syafi'i silakan. Terus yang lain ada lagi kan? Ini
dihukumi tidak bercerai sepasang suami istri yang murtad. Kalau ada suami istri nih Muslim, lalu murtad, malah Hanafi ya nggak usah bercerai ya gitu, silahkan dia. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Ahmad dihukumi bercerai itu, mereka Muslim sama-sama murtad itu bercerai. Kalau Hanafi ya urusan mereka, percaya atau enggak. Hanafi lebih gitu loh pikirannya. Jadi bisa kan ya membedakan Syafi'i Hanafi. Jadi pula punya kekhasan sendiri. Nah itu kalau ada orang Kristen Syafi'i boleh Syafi'i terus, Maliki terus boleh. Ya, mau Hanafi terus boleh. Kalau mau ganti-ganti juga boleh. Nah seperti kita tawaf ya, itu kan syaratnya suci ya, kita harus wudhu kan. Kalau kita kentut kan batal. Kalau mazhabnya Syafi'i namanya bersentuhan dengan perempuan bukan muhrim, batal kan. Jadi kalau tawaf sudah muter 3 kali gitu sentuhan, padahal situ laki-laki perempuan kan gandeng, batal, ngulang lagi wudhu lagi terus. Itu Syafi'i kalau mau. Nah, tapi kalau yang imam yang lain nggak batal. Kalau sentuh dengan perempuan nggak batal. Yang batal itu kalau berhubungan intim gitu. Kalau cuma sentuhan nggak. Jadi ya. Makanya orang Indonesia yang ikut Syafi'i ini bingung. Kami berat banget ya mazhab Syafi'i. Makanya waktu tawaf itu pengumuman itunya yang bawa koran itu, ayo kita niat ya ganti mazhab dari Syafi'i ke Hambali ya. Nah, gitu. Ya lucu juga sih ganti mazhab, nanti ke Indonesia kita balik lagi Syafi'i ya. Kesannya giliran yang susah ya, yang gampang. Ya, tapi itu ijtihad kan, boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu loh. Ijtihad itu kan pilihan ya, jadi memang banyak pilihan kan, selama itu enggak ya, itu. Jadi ya itulah, kalau kita belajar kita nggak akan ekstrim lah, nggak akan terlalu keras gitu. Ikut Syafi'i ya sudah, ikut. Ganti mazhab ya oke. Gitu ya. Terus lagi ada yang lagi contoh? Habis ya? Kalau habis berikutnya yang 10 sekarang, nomor 10. Jadi kita sudah longgar ya beragama ya, enggak sempit-sempit lagi ya. Islam enggak seperti garis kecil. Nah, oke, masuk ya Mas. Ini langsung loncat dari sini. Ya, terus kita studi kasus nih latihan. Cara memecahkan kalimat, cara memecahkan kasus. Nah, ini. Kita misalnya ada tema nanti, saya pilih tema ya. Caranya ngecek, cari ayat Quran. Qurannya pakai visual analisis, mantuk, mafhum, hakiki, majasi, mutlak, muqayyad. Ini nanti harus diulang ya. Kalau udah cukup, udah solusi selesai. Kalau Quran sudah cukup menjawab, ya sudah, nggak usah cari hadis. Ada masalah? Quran dibaca, udah selesai. Ya pembagian waris itu ya. Udah selesai, ya sudah, nggak usah cari hadis. Nah itu kemungkinan yang pertama. Ya kemungkinan yang kedua. Terus berikutnya. Nah ini Quran bisa analisis cukup. Kalau cukup ya selesai formulasi keputusannya apa. Tapi kalau nggak cukup, no, kita cari hadis. Nah kalau Quran nggak memuaskan, nggak menjawab, cari hadis ini. Bukhari dulu ya. Nah, Bukhari nggak ada, mungkin bisa cari yang lain di sini misalnya. Terus cara sanad, oke, ini sokeh ya, bukan do'if. Pakai bisa analisis makna, mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, jadi pakai amkhos, pakai. Udah cukup belum dengan hadis? Kalau udah cukup, solusi selesai. Jadi Quran sama hadis selesai. Nah, kemungkinan ketiga, kalau nggak cukup lagi, Mas. Nah, kemungkinan ketiga, Quran nggak cukup, hadis nggak cukup, ya, no. Nah, cari fatwa ulama. Carilah fatwa ulama. Jadi kalau kita ada masalah, sekarang ini setelah belajar PAI, cari dulu di Quran. Jangan buru-buru tanya ulama. Itu boleh tanya ulama, bukannya saya melarang. Tapi kalau kita mau berlatih, cari dulu di Quran. Nggak ada, cari hadis ya, minimal punya. Kalau sekarang ada Google ya, bahkan ada yang CD tentang Asyamil itu, isinya hadis, itu bisa bantu. Itu bisa dicari sendiri nanti. Nggak perlu buku yang hard copy begini ya. Dari ulama. Ini ada fatwa-fatwa ini. Himpunan fatwa ya Majelis Ulama ini. Baca sini.
Boleh aja kalau kita langsung ke sini juga boleh. Himpunan fatwa ini ya. Ini istihad nih. Buku istihad ini. Ya, boleh baca-baca ini. Tapi kita kalau mutabe naik tingkat, ya oke buka Qur'annya lah, gitu ya, jangan manja. Kita udah naik kelas, buka Qur'annya, buka hadisnya, gitu. Baru nanti diputuskan. Ya, setelah itu nanya ke Ustadz, nanya ke Kiai, nanya ke MUI, bener nggak saya keputusan saya gini. Jadi naik kelas ya. Oke, terus Mas. Habis, lanjut yang 11 berarti ya. Yang 11. Nah, oke. Sekarang kita ada pemecahan kasus dengan kerangka PAE. Kita memecahkan kasus. Contoh kasusnya asuransi haji. Ini ada himpunan fatwa, saya ambil dari sini materinya, himpunan fatwa Dewan Syariah MUI tahun 2006. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masalah ini tentang asuransi haji ini. Ada orang yang bertanya, kan sekarang asuransi haji berapa? Kalau saya dulu 100.000. Jadi biaya haji waktu itu sekitar 25 atau 30 gitu ya, antara itu. Ditambah lagi 100.000, ini sifatnya hibah waktu itu. Kalau nanti saya ada musibah, akan ditolong itu, dikasih biaya berapa juta gitu. Tapi kalau nggak ada musibah, hilang, dianggap itu hibah. Tuh. Nah, itu ada orang bertanya, saya nggak boleh, saya nggak bayar asuransi, boleh nggak? Gitu kan? Karena depaknya wajib, nggak boleh. Kalau ikut Indonesia wajib harus bayar asuransi. Nah, karena ada pertanyaan itu, ulama menjawab. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak akan dijawab, nggak akan bikin fatwa. Fatwa itu muncul kalau ada permintaan. Tuh. Jadi fatwa itu nggak mengada-ngada ya, seandainya nggak, tapi ada real yang berjalan, kemudian dimintain fatwa dijawab. Oke ini ya, terus. Nah, cara memecahkan masalahnya coba. Pertama yang dikutip Quran dulu kan, asas pertama sana, nggak akan mengutip hadis dulu. Quran dulu dikutip tentang itu, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok. Nah, ke depan itu gimana? Ini kaitannya sama asuransi juga ini, mengarah ke sana ini. Kita harus mempersiapkan kalau ada musibah di Arab Saudi, di Mekah nanti gimana. Ini ada ayat tentang ini. Walaupun ini tidak bisa asuransi kan, tapi menginspirasi adanya asuransi. Nah, gitu loh. Ayat itu gitu. Kita harus mempersiapkan hari esok. Hari esok berarti bukan sekarang kan. Kalau kita mati di sana gimana nanti yang jenazah kita mau pulang? Biayanya siapa? Nah, itu ayat-ayat ini agak terkait. Tapi nggak langsung teks nunjuk asuransi haji, tapi menginspirasi gitulah. Terus ya, ini Quran juga banyak. Kita harus tolong menolong tahun. Terus nah, baru ngutip hadis. Nah, sistematikanya gitu. Setelah Quran dikutip, banyak itu ada 8 ayat ya. Kita harus tolong menolong, kerja sama dan sebagainya. Baru dikutip hadis nih. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Terus kemudian barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Nah, ini kan tidak menyinggung asuransi kan, tapi menginspirasi. Kalau orang itu menyelamatkan atau melepaskan seorang dari kesulitan, maka Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Jika kalau ada nanti yang meninggal di sana, kita selamatkan dengan dana ini, nah kita berarti menyelamatkan. Nah, gitu. Jadi menginspirasi ya, tidak langsung teks ya. Nah, menginspirasi adanya itu. Jadi menimbang ini, terus ini asas berdosa. Nah, dan masuk ke kaidah fikih. Nah, kaidah fikihnya gini. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai pada dalil yang mengharamkan. Sifatnya muamalah itu boleh. Baru ada larangan, baru dilarang. Itu ada kaidah fikih seperti itu ya. Terus segala madarat atau bahaya harus dihindarkan.
dapat mungkin, dan seterusnya. Jadi ada kaidah fikih, madarat itu harus dihilangkan. Nah, kalau ada orang meninggal di sana, keluarganya kan bingung. Nah, itu madarat harus dihilangkan. Jadi menginspirasi. Ya, oke. Jadi adanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu nanti PAI level 2 ya. Kalau mau ikut lanjut. PAI level 1 ini, level 2 nanti itu kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itu. Nah, terus ada surat nih. Surat dari AJB Bumi Putra nomor Bumi Putra 1912 nomor 277 tanggal 16 Oktober 2002 perihal permohonan fatwa asuransi haji. Jadi fatwa itu harus diminta. MUI nggak akan mengeluarkan fatwa kalau nggak ada yang minta. Nah, terus memutuskan. Nah, jadi kan Quran, hadis, ijtihad, kaidah fikih, pendapat-pendapat ulama memutuskan bahwa nah ini keputusannya asuransi haji tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional. Asuransi haji dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akadnya adalah tabarruk. Akad dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi tabarruk dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji. Nah, itu keputusannya. Jadi berdasarkan Quran, hadis, kemudian kaidah fikih, pendapat ulama, itu diputuskanlah bahwa asuransi haji ini boleh asalkan memakai prinsip-prinsip syariah, akadnya adalah tabarruk, ya, terus jatuhnya tadi ke hibah tadi. Terus Menteri Agama sebagai pemegang polis. Oke, paham ya? Jadi fatwa itu seperti itu. Sekarang berani terima tantangan, tak kasih masalah lagi. Atau ada tanya dulu. Jadi pola pikirnya Quran, hadis, ijtihad, pikiran. Kan Nabi pernah mengirim Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Ini Mu'adz nih, mau dikirim jadi gubernur. Tapi Nabi ngetes dulu. Kalau nanti kamu menghadapi masalah di sana, bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Oh, saya memakai kitabullah, pakai Quran. Kata Nabi, oke ya, bagus ya. Kalau sekarang kamu tidak temui di Al-Quran, kamu pakai apa? Di kitabullah nggak ada. Saya pakai sunnah Nabi. Oh, bagus. Nah, kalau kemudian di sunnah Nabi pun juga tidak kau temui, kamu pakai apa? Saya akan bekerja keras menggunakan akal saya. Terus Nabi bilang, dirahmatilah kamu. Jadi artinya Nabi setuju pola pikir itu. Quran dulu, hadis dulu, baru akal. Kalau orang liberal kan akal dulu, Qurannya ditentang, nah, gitu kan. Oke ya, terus lanjut Mas. Saya kasih tantangan nih. Ini udah setelah ini dong. 12 kali ya. Nah, ini. Oke. Ini mau saya kasih tantangan nih. Kejadian muncul yaitu tawaf dengan mobil listrik. Nah, tawaf dulu kan itu kan 7 kali. Kalau nanti pas acara ini harus di kiri, Ka'bah harus di kiri kita. Berarti kita melawan arus jarum jam kan. Bentar ini Ka'bah ini ada bentar gini. Nah, sekarang muncul mobil listrik ini. Oh, ini muter nih. Coba dipecahkan. Sah atau tidak hajinya? Ayo, saya tak istirahat dulu. Pikir, diskusi boleh. Kalau tawaf itu kan ada istilah sa'i ya, yang lari-lari kecil. Sa'i lari-lari, Safa Marwah. Nah, ya saya yang penting kan bukan hasilnya ya, tapi pola berpikirnya. Pola berpikirnya gimana? Gimana tadi? Pertama? Di Quran. Nah, cari dulu di Quran. Coba dicari Quran. Cara nyari gimana? Bisa nggak? Punya ini software Al-Quran di HP nggak? Iya.
Punya? Iya, Nggak ada. ada. Kalau ada, di pencarian cari kata tawaf. Nah, kan masalah ini tawaf nih. Iya. Caranya gitu. Buka di Quran. Nah, ini saya ada Quran nih. Udah nginstal belum, Mbak Arianti? Apa Arianti ya? Iya, ada. Nah, coba itu nanti cari pencarian kata tawaf. Nggak usah pakai H. Tawaf TAWAF. Ada nggak ketemu? Apa ada ketemu nggak? Dan lagi loading. Lagi loading. Saya pakai Quran Indonesia ini apa ini? Quran. Terus tawaf. Ya, tawaf. Saya pakai ini. Qurannya itu ada. Pakai aplikasi ini, maksudnya. Quran yang ini. Gambar hijau ini. Yang lain banyak lah di situ. Gratis-gratis lagi. Ada ketemu nggak tawaf? Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ayat Ayat 125. 125. Terus sama lagi Al-Hajj ya? Al-Baqarah 234. Nah, Ibu buka nih Al-Baqarah 125, Bu. Al-Hajj. Wafir. Ada. Tadi Quran yang satunya mana? Nah, Ibu Bu sama Yunita buka Al-Hajj ayat 26, surat 22 ya Al-Hajj ya. Ayat 26. Nah, caranya memecahkan masalah gitu. Cari Qurannya dulu. Kita masalahnya apa? Tawaf. Jadi Al-Baqarah ada 125. Al-Hajj surat 22 ayat 26. Udah dibaca, Bu. Yang bisa ketemu. Atau Mbaknya, ya. Artinya aja ya. Ya, artinya aja. Biar cepat. Dan ingatlah, ketika kamu menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu Surat 35, surat 22 di sini. tempat sholat dan telah Nah, ini. kami perintahkan kepada Ayat Ibrahim 26. dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang takwa, orang yang etika, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Nah, di situ ada kata tawaf ya. Tapi kan nggak jelas. Tawaf mobil listrik kejawab nggak dengan ayat ini? Belum kan? Nggak ada kan tawaf mobil listrik. Berarti masih bingung nih. Nah, ayat yang lain lagi. Coba. Ini Al-Hajj ayat 26 dibaca, Bu. Surat 22. Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, jangan engkau pesan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadah, serta orang-orang yang sudah sujud. Sudah nyinggung mobil listrik nggak? Nggak ada ya? Berarti kita nggak puas kan? Sekarang ayat Al-Hajj ayat 29-nya coba. Surat 22. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua atau Baitullah. Nah, itu ada kata tawaf juga kan? Melakukan tawaf sekeliling Baitullah, rumah tua. Sudah selesai nggak masalahnya? Mobil listrik? Belum kan? Belum ya? Belum. Berarti Quran. Nah, ini katanya Quran sudah sempurna. Anda kan sering dengar itu ceramah. Quran sudah sempurna, nggak perlu kita ngada-ngadain lagi. Buktinya? Ini nyari ini belum. Buktinya nggak ada kan masalah tawaf pakai mobil listrik. Terus artinya sempurna apa? Ya sempurna sudah selesai di situ. Tapi nggak detail seluruh masalah. Tapi hal yang pokok sudah selesai. Nah, terus Quran nggak ada, itu bid'ah langsung gitu. Kan buktinya nggak ada. Katanya Islam sempurna. Kan ada orang gitu kan. Islam sudah sempurna. Jangan lagi bikin-bikin tahlil. Islam sudah sempurna. Kan ada yang gitu kan alasannya kan gitu. Islam sudah sempurna. Ngapain bikin-bikin tahlil lagi?
Nah, contohnya gitu ya. Iya. Nah, ini juga gitu. Kalau kita hanya Quran, tawaf, nggak jawab ini. Apa langsung ini tidak sah? Nah, jangan dulu. Quran nggak puas, cari ke hadis. Itu pola pikirnya. Jadi cari Quran pakai, sekarang kan nyari udah gampang pakai handphone ini. Cari kata kuncinya, oh tentang tawaf begini. Nanti cari yang masalah-masalah lagi, kartu kredit apa. Cari coba ada nggak? Kalau nggak ada berarti, oh berarti memang di Quran nggak disebut. Berarti masalah itu bukan masalah pokok. Kalau masalah pokok, pasti ada di Quran. Tawaf masalah pokok, tapi tawaf dengan basic, bukan masalah pokok. Itu masalah furu, masalah cabang. Boleh nanti banyak pendapat gitu. Nah, sekarang kita lihat di Bukhari kan gitu. Nah, kalau kita mau jadi ulama ini, Quran nggak ada, Bukhari coba dibaca Mbak. Ini yang saya kasih tanda ini. Nah, ini halaman ini nomor hadis nomor 72. Coba nih mic-nya. Ketemu hadisnya? 97. Ya, 97. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Baitullah pada saat haji wada di atas untanya. Setiap kali beliau sampai pada sudut, beliau menyentuh rukun itu. Dari riwayat lain menunjukkan rukun itu dengan tongkat yang beliau bawa dan beliau mengucapkan takbir. Nah, jadi Nabi pernah tawaf naik unta. Nah, ini udah mulai menjawab nih dikit-dikit nih. Ya. Terus menyinggung kata apa coba pakai tongkat aja. Enggak perlu nyium. Nggak harus tangan. Nah, itu. Ini sudah agak menjawab kan? Sudah agak terkait-kait ini antara unta dengan mobil. Kalau Quran tadi nggak bicara sama sekali. Nah, cari penunjuknya di hadis. Oh, hadis ada gini nih. Nah, baru dipecahkan. Caranya gitu. Itu saya hanya pegang Bukhari ya. Satu, kan sudah cukup. Kalau memang nggak puas, cari lagi di hadis yang lain. Ini saya cari nih. Nih. Sudah saya cari, saya pusing. Nih, cari di Ahmad nih hadisnya nih. Baca lagi. Apa itu? Musnad Ahmad ya? Ahmad apa Dawud tuh? Abu Dawud. Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud. Oke. Hadis berapa itu dibaca? Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tawaf pada haji wada dengan menggunakan unta, ia menyentuh sudut Ka'bah dengan tongkat. Sahih muttafaq alaih. Sudah tahu ya muttafaq alaih artinya? Bukhari Muslim. Terus ada dua hadis lagi? Nah, satunya itu. Ini sudah. Ah. Yang ini. Tadi ini udah. Yang 1877. Nih. 1877. Nah, ada. Ini tadi sudah, jadi 1882. 1882. Ya, oke. Ya, dibaca. Dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, dia berkata, aku mengadu pada Rasulullah bahwa aku sedang sakit. Beliau berkata, tawaflah di belakang orang-orang dan naiklah kendaraan. Ia berkata, aku melakukan tawaf, sedangkan Rasulullah melakukan sholat di samping Ka'bah. Dan beliau membaca ayat At-Tur wa kitabim mastur. Sahih muttafaq alaih. Nah, ini lebih terang lagi nih. Jadi, Ummu Salamah itu istri Nabi, pada waktu haji bareng-bareng Nabi, Nabi saya sakit. Ya udah, kamu ikut rombongan di belakang naik kendaraan. Nah, gitu. Jadi udah mulai nih, orang sakit boleh naik kendaraan, muter-muter gitu. Jadi cara menyelesaikan masalah gitu ya. Quran dulu cari, jangan ke hadis, jangan ke istihad. Oh, Qurannya kurang puas nih, mau tawafan, cari di hadis. Sudah mulai ada gambaran nih. Udah nggak ada lagi nih hadis nih. Itu misalnya ya, sudah ketemu itu, sudah puas itu. Kalau mau dicari ya masih banyak, tapi itu udah cukup. Kita pakai metode istihad. Kita mau jadi ulama ini, latihan ini. Terus lanjut Mas, ini coba. Ini ya masalahnya ini.
Terus, nah ini aku nyoba minta ke ustadz-ustadz, saya kirimin, ada 7 ustadz dari MUI saya kirimin, tak WA, dia minta gini, itu ada Pak Khalil Nafis yang saya kirimin, Bapak ini aja